Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 tafsir dakwah yang beranggotakan Anissa Fitria Az-Zahra, Alif Hanafi, Nurlaili Zakiah Ahmad akan menjelaskan tafsir ayat Al-Quran tentang ancaman bagi orang yang tidak mau berdakwah. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menerang api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Penjelasan ayat. Pada ayat di atas dijelaskan bahwa celaan menyembunyikan apa yang diturunkan Allah ini, tujuan pertamanya adalah untuk ahli kitab. Akan tetapi, penunjukan nas yang umum itu bisa diterapkan bagi setiap ahli milah atau pemeluk agama lain yang menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya mereka tahu, bahkan menjualnya dengan harga yang murah. Dan penyembunyian ayat ini semata-mata untuk mengharapkan keuntungan harta dan kepentingan dunia dari perbuatannya itu. Imbalan yang diharapkan berupa keuntungan dunia itu adalah suatu harga yang sangat rendah bila dibandingkan dengan kerugian yang harus diderita karena tidak mendapat ridha dari Allah dan tidak mendapat pahala akhirat darinya. Tafsir surat Ali Imran ayat 187 yang berbunyi, wa idza haudallahu mitsaqal ladina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabatuhu wara'a duhurihim wastarau bihi thamanan qalilan fabisa ma yastarun. Wa idza, dan ketika ahoda mengambil Allah misaqo janji alladina orang-orang yang Alkitab linnasi kepada manusia, wala dan jalan taktumunahu kamu menyembunyikan, fanabaduhu lalu mereka melemparkannya, waro'a ke belakang, dohurihim punggung mereka, wastaro dan mereka membeli bihi dengan janji, samanang harga, qalilan sedikit, fabisa maka alangkah buruknya apa yastaruna mereka tukar beli. Artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kalian menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kalian menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harta yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. Penjelasan dari ayat tersebut ialah pada ayat di atas dijelaskan gangguan dan tipu daya orang-orang Yahudi terhadap Nabi. Pada ayat ini Allah menjelaskan kelengahan dan pengabaian mereka terhadap ajaran Taurat. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji yang kuat berupa aturan-aturan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab berupa perintah, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya, yakni isi kitab itu kepada manusia tentang amal ma'ruf nahi munkar, hal dan haram sebagaimana termaktub dalam kitab suci yang diturunkan dari Allah. Dan diperintahkan pula, janganlah kamu menyembunyikannya, yakni isi kandungan kitab suci tersebut, seperti berita kedatangan Nabi Muhammad dan hukum-hukum syariat tentang halal dan Tafsir Al-Quran surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati was subur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang
Artinya, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Penjelasan ayat. Pada ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa para rasul itu diutus dengan membawa bukti-bukti nyata tentang kebenaran mereka. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang nyata dalam ayat ini ialah mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran kerasulan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan As-Zubur ialah kitab yang mengandung tuntunan hidup dan tata hukum yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Tafsir Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahiruna minhunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qawlukum biafwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ma, tidak, ja'ala, menjadikan, Allah lirojuli, bagi seorang laki-laki, min, dari, qalbaini, dua hati, fi, dalam, jaufi, rongganya, wama, dan tidak, ja'ala, dia menjadikan, azwajakum, istri-istrimu, allati, yang, tudhahiruna, kamu nyatakan, minhunna, daripada mereka, ammahatikum, ibu-ibu kamu, wama, dan tidak, ja'ala, dia menjadikan, ad'iyaakum, anak angkatmu, abna'akum, anak-anak laki-laki kalian, dzalikum, demikian itu, qaulukum, perkataanmu, biafwahikum, dengan mulutmu, wallah, dan Allah, yaqulu, mengatakan, al-haqqa, benar, wahwa, dan dia, yahdi, memberi petunjuk, as-sabil, jalan. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar. Pada ayat ini, Allah berbicara tentang orang yang hatinya tidak istiqomah, masalah zihar dan anak angkat. Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya. Setiap manusia hanya memiliki satu hati, dan darinya muncul kehendak atau keinginan. Karena itu, tidak mungkin di satu sisi ia beriman dan takut kepada Allah, namun di sisi lain ia takut kepada selain Allah. Kesimpulan, balasan bagi orang yang tidak mau berdakwah adalah: yang pertama, tidak mendapat ridho dari Allah dan tidak mendapat pahala akhirat darinya. Yang kedua, Allah mengabaikan mereka pada hari kiamat dan membiarkan mereka dalam kehinaan dan kerendahan. Yang ketiga, mendapat kehinaan yang menistakan saat di dunia dan azab saat di akhirat nantinya. Demikianlah dari kelompok kami. Bila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.